Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa kembali bareng Aska Channel. Kali ini kita kedatangan sebuah ampli toa ya, ampli musola. Ya, ini keluaran lama, ini tipe model lama. Nah, sebenarnya ini ampli ini masih kondisi normal ya, tapi katanya pengen ditambah efek vokal dan juga pengen suaranya agar lebih mantap jiwa ya. Langsung saja, seperti apa langkah-langkahnya kita simak baik-baik, jangan di skip agar tidak keliru. Oke. Untuk langkah pertama, tentunya kita harus melepas semua bagian yang tersambung pada driver ampli toa ini, dan juga kita harus melepasnya semua ya, kabel-kabelnya dan soket-soketnya, dan juga harap berhati-hati agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Oke. Jamin sing mumet tukang shooting. Iya, endah dong oleh digambar. Marek jeng, asan, marek dicopot. Ora, iya wis bagian ikono bae antengnya. Aja jaluk hitung saweran. Lima kaya jarang main ikono. Orang sok ngabari, angger disengiti. Dikaton meseknya bener, dikaton bangir ya. Pak Hajat, Bapak Karno, penyawang bedean ya wis cukup. Setelah kita lepaskan, kita angkat drivernya seperti ini. Kemudian kita perhatikan ya, ini adalah bagian power yang nantinya akan kita ganti ya. Di sini rangkaiannya itu kita buang, kita ganti dengan power yang baru. Nah, namun sebelumnya kita harus bersihkan dulu bagian yang kotor dan korosi, karena ini adalah power lama ya, keluaran lama, jadi ya sedikit berkarat. Saya menggunakan pertalit di sini. Kalian bisa menggunakan thinner juga tidak apa-apa. Langsung saja kita poles. Iya, kowe diwadahi segelas balik maning untung. Dong balik kena maning ning sing dagang Kang. Jaluk balik kena duite. Iya, balik kena utuh kono. Setelah dirasa bersih, baru kita pahami jalur-jalurnya, jalur mana saja yang akan kita buang, karena kita akan mengambil preamp-nya ya. Mungkin sebatas ini ya, kita perhatikan. Kita akan mengambil rangkaian preamp-nya, jadi kita harus membuang sebagian. Rangkaian preamp-nya ada di sini. Oke, baik, langsung saja kita potong. 16 puas. Pak Hajat, hati penyanyi nangis. Dimarah-marah ya Allah Gusti. Gedung ning guri. Geset ning pucuk.
balik sing luar. Ini adalah driver yang akan kita gunakan untuk mengganti driver bawaan pabrik yang barusan kita potong ya. Kebetulan kita menggunakan driver OCL 150 watt. Ini adalah bekas dari amplifier karaoke ya. Kemudian kita akan memasang kabel untuk pemasangan transistor final nanti ya. Nah, ini lubang-lubangnya harap diperhatikan. Tinggal kita mengikuti jalurnya saja ya. Apabila ada jalur yang rusak, kita harus mencari jalurnya sesuai jalur ya, sesuai gambar, jangan sampai salah. Oke. Apa maning? Sari ya kacung tate sing duwe labu kacung akar. Bayar tong bayar. BPJS tong anak SKTM beli. Ya, ini sudah selesai kita pasang ya. Kemudian kita akan mengganti trafo pabrik dengan trafo CT ya, karena yang di pabrik ini adalah trafo DC atau trafo 0, karena OCL membutuhkan trafo CT ya agar dapat bekerja. Oke, langsung saja kita bongkar. Bukan gula pernah gawe dosa. Ya, inilah trafo 0 dari pabrik yang akan kita ganti dengan trafo CT ya, trafo yang baru. Nah, ini adalah trafonya, masih bekas ampli karaoke juga ya. Nok meli paling iman nanging kula pantes jadi siji senajan pen pada apa nok mene-mene nok demen setengah mati ampun nanging apa Ya, kita juga harus mencopot trafo OT nya ya. Ini adalah trafo OT sebagai penguat output driver TOA, sedangkan untuk driver OCL sendiri tidak membutuhkannya, jadi kita buang saja. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap pemasangan regulator untuk PSU utama ya, untuk driver OCL. Dia menggunakan arus CT, jadi kita menggunakan 2 buah elko ya, masing-masing 7000 UF. Kita pasang dengan dioda penyarahnya. Selanjutnya kita akan mengganti transistor finalnya ya, transistor yang menempel pada heatsink atau pendingin ya. Ini transistor TOA kita copot dulu untuk kita ganti dengan transistor untuk OCL ya, karena menggunakan transistor yang berbeda, jadi kita copot.
dia kita akan menggantinya dengan MOSFET ini ya nanti bro. Nah, ini yang asli akan kita buang. Selanjutnya kita akan memasang driver yang kita gunakan ya, termasuk ini adalah preamp yang tadi kita potong ya. Ini adalah bagian yang bisa kita ambil dari driver lama ya, dari driver bawaannya. Nah, untuk tegangannya nanti kita ambilkan ke trafo berbeda ya, karena ini tegangannya 12 volt, sedangkan PSU utama untuk driver OCL itu adalah 24 volt. Jadi kita harus mengambil arus di trafo yang berbeda. Anak yatim nok sing ikhlas. Nok ese, nok meli. Ini sedulur dewek ya. Bayar sing akeh. Nok meli. Selanjutnya kita pasang transistor finalnya ya. Transistor finalnya yaitu satu pasang MOSFET ya, yang kita gunakan. Bisa juga menggunakan transistor jengkolan atau sangkem juga bisa, tapi kali ini saya menggunakan MOSFET saja ya. Nah, masuklah kita ke tahap yang paling inti ya. Ini adalah tahap pemasangan jalur lur sedulur gitu ya. Nah, ini yang merah ada dua, kebetulan ini yang pertama adalah jalur output speaker ya. Harap diperhatikan ini, hati-hati jika kita menggunakan dua kabel yang warnanya sama, itu kita harus pasang salah satunya dulu agar tidak terbalik atau tidak kesalahan pasangnya. Nah, untuk kabel merah yang kedua ini adalah kutub positif dari power supply. Nah, yang hitam ini adalah jalur minnya. Kita akan memasang jalur minnya dulu ya. Kita gunting, kita pasang secukupnya, jangan lebih jangan kurang ya, agar tidak terlalu berantakan. Usahakan dalam pemasangan kabel ini kita harus menggunakan kita harus mengukur jaraknya ya, jangan sampai terlalu manteng juga, jangan sampai terlalu kendor juga. Jadi usahakan biar space dalam boxnya itu tidak berantakan oleh kabel ya, harus serapi mungkin. Kita lumuri dulu kabelnya ya, kita pasang di jalur min ya, atau ke jalur min. Ini adalah tahap, sekali lagi ini adalah tahap yang harus mempunyai ketelitian ya, karena jika kita salah itu akibatnya akan fatal sekali ya, termasuk bisa merusak drivernya ini, karena arus yang kita gunakan cukup besar juga ya, yaitu 24 volt. Sebenarnya sih ini untuk ukuran arus segitu termasuk
amplifier golongan menengah ya, belum tinggi-tinggi banget. Kita bisa katakan tinggi apabila tegangannya sudah melewati 50 volt. Sekarang kita menggunakan 24 volt, mungkin kita bisa katakan ini daya menengah ya, atau bisa juga daya rendah ya. Nah, kita pasang sesuai jalur ya, harus teliti, ingat ya, harus teliti ya. Kemudian ini adalah output dari preamp nya. Output dari preamp ini sendiri ya, kita pasang ke input OCL nya, karena ini adalah dua driver yang saling membutuhkan ya. OCL sendiri membutuhkan preamp untuk menangkap sinyal agar lebih sensitif. Nah, dan preampnya itu sendiri membutuhkan OCL untuk mengeluarkan suara. Nah, ini tegangan untuk preamp ya, saya ambilkan dari trafo yang berbeda, jadi jangan digabung dengan trafo OCL, trafo utama, jangan. Oke. Ya, ini suara dari ampli yang sudah saya garap ya kemarin ya. Enak loh tadi ya. Enak. Aja yang Itu yang azan itu kayaknya belum buka puasa jadi lemes. Nah. Suara puji-pujiannya bro. Sekitar jarak 200 meter. Sekitar jarak 200 meter ya. Ini suaranya mantul. Oke.